Oke, jumpa lagi bersama saya Levis TV Official. Di sini kita akan saling sharing-sharing lagi, saling berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang seputaran aplikasi FB Pro ini, teman-teman. Nah, juga teman-teman pasti penasaran akan bertanya-tanya kenapa sebelumnya sudah beredar aplikasi FB Pro akan ditutup otomatis atau permanen di bulan April ini. Nah, pasti pemula yang masih merintis di aplikasi FB Pro ini pasti, ada malasnya juga membuat konten dan juga tidak fokus, tidak konsisten, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas bahwa aplikasi FB Pro itu akan tidak ditutup secara otomatis ataupun permanen, teman-teman. Setelah kita cerita-cerita tentang seputaran FB Pro kepada rekan-rekan lain dan juga kita searching ke link-link seperti di Google ataupun di mana bahwa itu memang tidak ditutup, teman-teman, ya. Itu tidak ditutup, itu memang berita hoax ataupun itu hanya berita hoax yang tidak pernah resmi untuk disampaikan kepada media, teman-teman. Itu hanya berita hoax, tidak pernah menyampaikan dari sistem ataupun platform Meta bahwa aplikasi FB Pro akan ditutup, teman-teman. Nah, juga kita di sini harus sambil berpikir bahwa FB Pro tersebut tidak mudah ditutup karena itu platformnya sangat besar, teman-teman. Dan juga mungkin kita harus berpikir bahwa sekarang banyak teman-teman yang sudah dimonetisasi akun dan teman-teman saya juga di sini banyak yang sudah dimonetisasi akun itu followersnya di bawah 10K, teman-teman. Nah, kita harus berpikir bahwa kenapa itu bisa dimonetisasi sementara sudah beredar aplikasi FB Pro akan ditutup bulan April ini, teman-teman, ya. Nah, di sini buat kamu, buat sahabat saya, buat kalian yang masih pemula, yang masih merintis, jangan pernah khawatir bahwa aplikasi FB Pro akan ditutup, teman-teman. Kita harus berpikir bahwa itu memang tidak mudah ditutup karena itu memang platformnya sangat besar dan juga tidak mudah dibilang ataupun ditutup, teman-teman, ya. Sama seperti aplikasi YouTube. Itu YouTube dari dulu tidak pernah ada cerita ataupun berita namanya aplikasi YouTube ditutup ataupun tidak lagi digunakan aplikasi YouTube. Itu memang sudah resmi, tidak mudah ditutup untuk kepada kita yang sudah menjadi konten kreator, ya. Di sini kita harus lebih memahami, lebih belajar dan juga lebih aktif mencari info bahwa aplikasi FB Pro tersebut akan ditutup ataupun tidak, teman-teman, ya. Itu sebenarnya hanya hoax, hanya membuat kita drop supaya tidak fokus konten, supaya tidak konsisten untuk membuat konten setiap hari, teman-teman. Nah, buat kamu, buat kita semua, kita juga tetap fokus membuat konten setiap hari agar kita selalu mendapatkan FYP konten dan juga cepat dimonetisasi akun, teman-teman. Itulah sebenarnya trip ataupun tips buat kita yang masih pemula. Kita harus fokus, konsisten, dan juga harus membuat konten setiap hari, teman-teman. Itu namanya konsisten membuat konten setiap hari. Paling tidak 1 sampai 2 kita harus mengupload video konten setiap hari, baik itu video reels maupun video panjang, teman-teman. Tapi saya sarankan buat kamu yang masih pemula, yang masih merintis, kita harus fokus membuat setiap hari, fokus membuat konten video reel, video panjang. Kalau bisa kita membuat foto, teman-teman, mengupload foto ataupun cerita, ya, seperti status. Nah, sepertinya foto itu jangkauannya luas, teman-teman. Lebih luas dari jangkauan video. Video reels ataupun video panjang lebih luas jangkauan foto daripada video, teman-teman. Makanya untuk kita yang masih pemula, kita harus selalu memposting foto, rajin memposting foto, cerita, supaya jangkauan kita luas, teman-teman. Dan juga pemula-pemula di luar sana mudah untuk berinteraksi ke akun kita, ke foto kita, saling berkomentar, itu namanya berinteraksi, teman-teman. Nah, dari situ nanti akun kita mulai terbaca algoritma hingga nanti video-video kita FYP. Nah, itu namanya interaksi ataupun bahasa lainnya salam SKSD, ya. Makanya buat kita yang masih merintis jangan pernah gengsi, jangan pernah malu saling berinteraksi, saling berkomentar di video kreator lain, teman-teman. Supaya apa? Supaya video kita juga dikomentar oleh kreator lain, teman-teman, yang sudah kita berkomentar, yang sudah kita berinteraksi. Kadang kita saling bertukar untuk berkomentar, teman-teman. Nah, kenapa kita harus perbanyak berkomentar, perbanyak supaya banyak yang menonton, supaya akun kita cepat dibaca oleh algoritma dan juga cepat dibaca oleh sistem aplikasi FB Pro, teman-teman, oleh Meta. Makanya di sini kita harus rajin berinteraksi, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu. Itu memang tugas ataupun bagian dari kreator yang masih pemula, harus rajin, aktif terus, teman-teman, ya. Jangan setengah-setengah lalu kita sudah menyerah, teman-teman. Itu bukan kreator namanya, itu memang
tergantung pada orang lain. Nah, kita tidak perlu tergantung pada orang lain, kita hanya tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita fokus, apakah kita aktif mengembangkan konten kita tersebut, teman-teman, supaya kita tidak ketinggalan, supaya konten kita berhasil sukses di dunia konten kreator, teman-temannya. Di sini kita harus perlu belajar dari susu di luar sana. Mereka juga dulu perintis pemula yang aktif di luar sana, teman-teman. Mereka selalu aktif berkomentar, berinteraksi, membangun SKSD. Makanya sampai sekarang mereka juga menjadi suhu, mereka mendapatkan gaji yang besar dari FB Pro, dari Meta, karena itu hasil kerja keras mereka waktu mereka masih pemula, teman-teman. Nah, dari situlah kita belajar kepada mereka yang sudah suhu, kita harus bersabar, kita harus memperjuangkan juga mereka dulu memperjuangkan dan juga bersabar, teman-teman. Ya, di sini kita harus perlu belajar bersabar untuk menjadi konten kreator sukses, teman-teman. Tidak ada yang namanya sukses tanpa proses. Mereka selalu menjalankan proses, teman-teman. Kita juga harus menjalankan proses. Nah, begitu juga dengan hidup ini, teman-teman. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Makanya kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu menyerah. Kita harus semangat konten, fokus, dan juga konsisten, teman-teman. Itu aja intinya, fokus upload video setiap hari, unggah konten setiap hari, supaya apa? Supaya konten kita cepat dibaca oleh algoritma FB Pro, teman-teman, ataupun Meta, ya. Makanya kita harus fokus konsisten supaya cepat dibaca oleh platform FB Pro konten kita dan mudah direkomendasikan kepada orang lain hingga nanti konten kita FYP dan dimonetisasi akun, teman-teman. Nah, dari situ juga nanti kita akan berpikir bagaimana supaya dolar kita berjalan setiap hari, masuk setiap hari, supaya gajian setiap bulannya, teman-teman. Kita juga berperang di situ supaya mendapatkan gaji setiap bulan, supaya mendapatkan gaji setiap hari, supaya dolarnya besar. Bagaimana cara kita supaya konten kita FYP terus hingga jutaan tayangan, teman-teman, ya, supaya kita menjadi konten kreator sukses, menjadi susu di luar sana yang sudah followersnya di atas 100k sampai hingga 1 jutaan, teman-teman, followersnya. Nah, kenapa sebenarnya followers tersebut sangat berpengaruh buat konten kita, buat akun kita? Karena contohnya followers kita sudah 100k ataupun 100.000, teman-teman, pengikut kita, ya. Maka otomatis nanti video kita, setiap kita upload video, paling tidak tayangannya 5.000, 10.000, teman-teman. Nah, apalagi nanti kalau video kita sudah FYP, video kita sangat menarik dan juga berkualitas tinggi, itu nanti lebih bagus dari yang lain, teman-teman. Bisa-bisa tayangannya bisa sampai jutaan, bisa sampai ratusan ribuan, padahal cuman followers kita masih 100 ribuan, teman-teman. Tapi tayangannya sudah mencapai 1 jutaan, teman-teman. Bisa-bisanya sampai 10 jutaan. Nah, itu memang sudah proses dari kinerja keras kita, teman-teman, hingga kita mencapai titik tersebut. Makanya untuk kamu, untuk kita semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Oke, semoga dipahami. Salam sehat, salam seperjuangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan juga jangan lupa subscribe video ini supaya kita selalu berjumpa di video berikutnya dan mendapatkan notifikasi video updatean terbaru, teman-teman. Terima kasih.